Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ruh kita diturunkan ke bumi, Allah menyiapkan jasad kita, dan setelah jasad kita sempurna, fa idza sawaituhu, apabila telah disempurnakan jasad, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka ruh kita diturunkan, disambungkan ke jasmani. Dan pada saat sebelum disambungkan ke jasmani, ruh ini diajak dialog oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Maka ruh ini mengatakan syahidina, kami bersaksi ya Allah. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi bahasa ngeyel. Artinya sebelum diturunkan ke bumi pun sudah ada perjanjian bahwa ruh kita disuruh Allah untuk mentaatinya. Dan ketaatan kepada Allah ini sebenarnya dalam rangka adu ilallah, supaya kita kembali kepada Allah. Kalau dalam versi sufi ilmu tasawuf, Syekh Abdul Jilani mengatakan kita diturunkan ke bumi ini yang disebut dengan asfala safilin. Asfala safilin itu tempat yang paling rendah, ya, tempat yang paling rendah dari seluruh alam nyata, tempat yang paling rendah di sisi Allah. Ya. Dalam rangka sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka lebih kepada kita disuruh sebenarnya untuk mensucikan diri, untuk supaya roh kita ini pengenalannya, makrifatnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari ilmu sofistik, turunnya kita ke bumi ini dalam rangka untuk mendewasakan roh, menyempurnakan ma'rifatnya kepada Allah. Maka oleh karena itu kita disuruh mencari guru, atau Allah mendatangkan guru sekelas Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad wafat, didatangkan lagi para wali dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ini. Nah, karena di alam ruh tidak semua ruh ini kenal dengan Allah sempurna, tergantung kedekatannya. Ada riwayat dalam tradisi sufi disebut, ya, ruh-ruh ini yang paling dekat kepada Nabi Muhammad, ada yang melihat wajahnya, ada yang melihat keningnya, ada yang melihat matanya, ada yang jauh, sehingga mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, inilah ruh-ruh orang kafir nanti jadinya. Nah, jadi sebenarnya ruh ini mau diajak semua supaya kenal Allah, supaya bernabikan Nabi Muhammad, sehingga nanti pulang ruh-ruh kita ini bisa bersama Allah, gitu kan. Maka sebening apa ruh kita, sebersih apa ruh kita yang kita olah di bumi ini, sedekat itulah nanti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung kita diperintahkan untuk menyiapkan diri menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ini kalau kita pahami dari versi ilmu sofistiknya, ilmu rohaninya. Jadi kita disuruh dipersiapkan. Bagaimana kita supaya bisa mengenal Allah, paling dekat dengan Allah? Maka disiapkanlah guru-guru. Maka Syekh Abdul Jilani menyebut kita disuruh cari guru di dunia ini.
Ya, suruh cari mursyid supaya kita bisa mencapai maksud tujuan tadi. Sebab kalau tidak ada yang membimbing kita untuk dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah, maka kita tidak akan bisa sampai. Ya, karena tidak ada yang menunjukinya, gitu ya. Nah, disinilah kita, makanya hidup kita ini jangan kita sia-siakan. Apalagi kalau kita kan nggak ngerti, belum tak diberi Allah amanah. Seperti Habib Rais, beliau punya ilmu, itu pendapat beliau lah ya, lepas dari benar atau tidaknya, tapi beliau punya ilmu yang disebut dengan adanya reinkarnasi, bisa hidup kembali, perpanjang diri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun reinkarnasi itu mungkin berbeda dengan model Hindu Buddha. Nah, kalau kita tidak paham ilmu ini, katakan saja kita nggak paham, kita kan hanya hidupnya sekali. Jadi kalau hidup kita yang sekali ini kita sia-siakan, tak bisa kita dekat sama Allah, nanti kita akan mengalami kerugian. Karena kenikmatan yang paling nikmat dalam ilmu rohani adalah ketika kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala ini adalah orang yang mencintai. Maka ilmu tasawuf ini intinya adalah menumbuhkan rasa cinta yang bersangatan, rasa rindu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa dekat yang sedekat-dekatnya. Nah, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada seseorang saja manusia, maka nanti keinginan orang itu sama dengan keinginan kita. Maka jalan yang kita tempuh adalah lewat ilmu syariat. Karena syariat itu adalah perintah Allah. Kita diperintahkan begini, itu perintah-perintah Allah, itulah keinginan-keinginannya, itulah yang dia suruh. Ketika kita lebur dalam perintah-perintahnya, menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah, dengan rasa cinta rindu, maka menyatulah nanti kita, kedekatan kita kepada Allah. Yang disebut ulama, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Maka spiritual yang ditempuh, yang diajarkan Nabi adalah spiritual melalui ilmu syariat. Lewat ilmu syariat, mendekati Allah lewat ibadah-ibadah. Maka ibadah kita ini seluruhnya sebenarnya untuk mensucikan, bersihkan hati, bersihkan roh. Enggak ada yang enggak bersihkan roh. Sampai kepada cobaan itu mensucikan kita dari dosa. Sampai kita digigit semut, kata Nabi, itu pun sebenarnya untuk mensucikan rohani, bersihin dosa. Nah, jadi tidak ada amalan atau cobaan yang tidak membersihkan rohani kita dari dosa. Karena dosa itu lambang kegelapan hati, dosa itu memberikan bintik hitam di qalbu. Maka kalau diringkas, amalan yang paling cepat untuk sampai dekat dengan Allah adalah amalan yang langsung bisa bersih dosa. Apa itu? Istighfar. Apa itu? Berwasilah dengan Nabi sholawat. Apa itu? La ilaha illallah, melebur segalanya yang ada hanya Allah. Maka semua tarikat nanti di sini dia letaknya ini, amalan kuncinya. Astaghfirullahaladzim. Sholawat. Ada lewat sholawat. Karena wasilah ke Nabi kan. Ada la ilaha illallah. Karena la ilallah ini melebur. Karena kita menghancurkan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku ini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, mursyid tarikat ini, Naqsabandi. Sini ada dikutip dalam sebuah kabar. Dalam sebuah hadis disebut, kata beliau, Nabi Daud SAW diriwayatkan Allah Ta'ala berfirman, wahai Daud, sampaikan kepada penduduk bumi bahwa aku adalah kekasih orang-orang yang mencintaiku. Nah, jadi sebenarnya Pak, kata kuncinya itu kan dalam hadis qudsi yang sahih, ana inda dzabdi an-nabi, saya itu sesuai dengan sangka, sesuai dengan rasa. Bagaimana kita menyangka Allah, merasa diri kita dengan Allah, kedudukan kita, ya begitulah.
Maka kata Nabi, kalau kalian mau lihat kedudukan engkau di sisi Allah, lihat kedudukan Allah di hatimu. Maka dalam perjalanan spiritual ini kadang-kadang kita merasa Allah itu seperti teman kita, teman dekat gitu kan. Nanti ini gelarnya kepada Khalilullah, teman dekat, teman ngobrol, kasih. Kadang-kadang seperti kekasih yang sangat kita cintai. Ini namanya Habibullah gelarnya. Ya. Ya. Kalau Nabi Musa, beliau selalu diajak bicara, ngobrol sama Allah, diberi gelar kalam Allah. Jadi sebagian mursyid kita menyebut, ya, memang ngerasa kita itu nanti berbeda-beda. Kadang Allah seperti sahabat kita, kadang Allah itu seperti kekasih kita, kadang Allah itu seperti orang tua kita. Itu tergantung rasa di hati kita nanti. Itulah kedudukan kita di sisi Allah. Ana inda abdi zannibi. Jadi kalau kita cinta sama Allah, maka pasti Allah menjadikan kita kekasihnya. Ciri kita cinta itu pasti disertai rasa rindu. Ketika ada muncul rasa rindu ingin melihat wajah aslinya, wajahnya, itu pertanda kita sudah mencintai Allah. Dan cinta kepada Allah tidak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Kalau kita sudah cinta, rindu, pasti dia juga begitu sama kita. Beda sama manusia. Nah, ini pula hukumnya. Aku adalah teman duduk bagi orang-orang yang duduk bersamaku. Aku penghibur bagi orang-orang yang merasa terhibur dengan berzikir. Ya begitu. Kalau kita merasa berzikir, maka kita nikmat kan ketika ingat Allah, terasa nikmat. Dan Allah pun sebenarnya menikmati. Tidak ada yang paling disukainya kecuali kita mengingatnya dan tidak mengingat selain dirinya. Dan diri Allah sebenarnya sangat tenang, menikmati itu. Dan kita juga menikmati seperti itu. Aku penyerta bagi orang-orang yang menyertaiku. Ini ma'iyah kan. Kita merasa disertai Allah. Di makom ma'iyah ini nanti gerakan kita lebih lembut seperti air. Seperti menyatu dia kan, air dengan gelombang. Aku pilihan bagi orang-orang yang memilihku. Kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah nanti selalu mendahulukan kita. Itu riwayat yang dikutip kemarin itu, ya, Nabi Musa yang dia tidur di tengah hutan, sementara banyak serigala yang dia takutkan kan. Namun dia bertawakal kepada Allah, maka jadikan Allah serigala itu menjaga dia mana, kan gitu. Aku taat kepada orang-orang yang mentaatiku. Coba nih. Ini kan sebenarnya bahasanya udah tinggi halus sekali. Masa Allah taat kepada orang yang mentaatinya? Artinya ada kesatuan rasa nanti. Jadi rasa kita tertuju. Gimana bahasanya? Kalau sudah betul-betul cinta menyatu itu, rasa itu, keinginannya jadi sama gitu. Satu dia nyaman. Apa yang kita inginkan tinggalkan Allah. Apa yang Allah inginkan? Ini bahasa hati yang sangat rahasia. Maka Aisyah itu pernah ngomong ke Nabi. Aisyah itu kalau jengkel ke Nabi Muhammad SAW, apa dia bilang? Kadang-kadang dia kalau jengkel, ini bahasa tinggi kan sahabat itu. Dia kalau jengkel, dia bilang, Rabbu Ibrahim. Wallahi, Rabbu Ibrahim. Demi Allah Tuhannya Ibrahim, katanya. Ilahnya Ibrahim. Kalau dia lagi senang, demi Allah Tuhannya Muhammad, katanya. Lalu Aisyah bilang gini, kamu ini Muhammad, apa aja yang kamu inginkan, diizinkan Allah. Itu diinginkan Allah, katanya. Coba. Soalnya Allah itu ngikut Nabi. Padahal sebenarnya terjadi kesatuan rasa. Itu disuai, Pak. Ya, terjadi kesatuan rasa itu.
Kamu apa saja yang kamu inginkan ikuti Tuhanmu katanya. Terakhir dia agak jengkel. Demi Tuhannya Ibrahim katanya. Enggak mau dibilang Tuhan Muhammad. Karena dia enggak setuju dengan keinginan Nabi Muhammad disetujui Allah gitu. Sampai seperti itu halusnya kaji rasa itu ya. Iya, kau jengkel dia sebenarnya Tuhan Ibrahim. Tapi kalau lagi senang Tuhan Muhammad katanya. Iya. Itu kan bahasa hati, bahasa rasa kan. Artinya dia ada beberapa hal yang kadang-kadang dia kurang setuju dengan pendapat perbuatan Nabi yang disetujui Allah gitu. Ya, itulah kedekatan. Namanya di keluarga. Kita pun gitu kan sama istri kita kan, walaupun dekat banget. Ya kadang-kadang kan istri kita nggak setuju dengan pokoknya kita kan. Nah, gitu-gitu. Kedekatan antara suami istri ini tidak sama dengan kedekatan orang biasa. Kan gitu. Aku taat kepada orang-orang yang mentaatiku. Tidaklah hamba mencintai aku dan aku tahu cintanya itu sungguh sejati, benar-benar dari hatinya, melainkan aku terima cintanya untukku. Dan aku pun akan mencintainya dengan cinta yang tak pernah diberikan oleh seorang pun dari makhlukku. Masya Allah. Makanya ini nanti kalau saya perhatikan mursyid yang sudah sangat mencintai Allah ini nanti seolah-olah ini dilebihkan dari semua makhluk, dari semua orang. Ya, ibarat gini Pak, Nabi Muhammad ketemu ini istrinya, kan kalau bahasa Nabi kaulah yang paling kucintai. Di sini kaulah yang paling kucintai. Masing-masing ada kelebihannya. Maka nanti hati-hati, di sini ada godaannya. Kalau yang saya pahami ya, nanti ketika sudah sangat dekat sama Allah, kita merasa kita paling, karena ada datang bahasa-bahasa rohani, kalau yang paling kucintai, paling ini, paling tinggi derajatnya, akhirnya nanti dikhawatirkan kita merasa lebih dari Nabi, dari ini, itulah disebut nanti Mahdi, Nabi baru. Itu hati-hati seperti itu sebenarnya untuk membuat kita spesialis di mata Allah saja dari hambanya. Ya, bukan untuk menganggap kita lebih dari Nabi, tidak begitu. Kalau saya memahaminya gitu, hati-hati salah paham. Ini makom-makom tinggi kan, para mursyid-mursyid yang apa. Karena salah satu guru kita kan gitu juga kan. Ada di Ilham Sir itu saya baca, ya mirip-mirip seperti itu. Engkaulah, bahasanya agak lupa saya, tapi lebih kurang begini. Loh mahfud itu dadamu, tiupan rohmi itu adalah seperti Isa, inimu seperti Muhammad gitu kan. Kehidupanmu seperti Muhammad, seolah-olah dia mengumpulkan seluruhnya dari Nabi, sehingga seolah-olah dia lebih mulia. Tidak begitu maksudnya. Itu hanya untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menspesialiskan diri kita. Ya. Menspesialiskan, ibaratnya ada tingkat kekhususan yang khusus buat diri kita gitu. Yang dikhawatirkan muridnya nggak paham. Wah, berarti atau orang yang baca nggak paham, berarti ini lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari Nabi Muhammad, Nabi Isa kan begitu nanti. Seperti Syaikhul Jilani bisa menghidupkan orang mati, kan gitu kan. Kum biizni, bangkitlah dengan izinku katanya. Loh, kok dengan izinku kan gitu kan. Bukan dengan izin Allah. Nah, ini bahasa-bahasa gitu dikhawatirkan disalahpahami. Dengan cinta yang tak pernah diberikan seseorang pun dari makhlukku. Barang siapa mencariku dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatiku. Nah, jadi dengan sungguh-sungguh, maka disebutlah dengan istilah mujahadah. Dalam tasawuf disebut kita mencari Allah itu menemui Allah atau mengenal Allah dengan mujahadah, riyadhah. Di amalan zikir yang dilakukan itu amalan riyadhah namanya, olah rasa. Riyadhah itu kan dari kata ada olahraga, riyadhah juga namanya, ada olah rasa. Nah, jadi olah rasa itu termasuk bagian dari riyadhah, zikir sebanyak-banyaknya.
Cuma orang Salafi kan sebut bid'ah katanya, padahal itu riyadhah, latihan, mujahadah, kesungguhan. Barang siapa mencariku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menemuiku. Siapa yang mencari selain aku, dia tidak akan mendapati aku. Siapa yang hatinya mencari selain Allah, maka dia enggak ketemu sama Allah Ta'ala. Wahai penduduk bumi, tolaklah semua tipuan dunia yang ada padamu. Lalu kemarilah. Datanglah pada kemuliaan dan persahabatan denganku. Tunduklah kepadaku, pasti aku akan santun dan lekas mencintaimu, segera mencintaimu. Sesungguhnya aku telah menciptakan tanah kekasih-kekasihku dari tanah Ibrahim, kekasihku. Musa rahasiaku dan Muhammad adalah pilihan suciku. Muhammad yang suci adalah pilihanku. Sesungguhnya aku telah menciptakan hati para perindu dari cahayaku. Lalu kunikmatkan ia dengan keagunganku. Ini kan bahasa luar biasa nih ya. Sesungguhnya aku telah menciptakan hati para perindu. Jadi orang-orang yang merindu ini itu diciptakan dari cahayanya. Jadi rasa rindu itulah sebenarnya yang kita tunggangi, karena itu cahayanya. Kata Syekhul Jilani, itulah yang menjadi kiblat kita atau imam kita dalam sholat itu kan, rasa rindu, rasa cinta itu. Karena kita nggak bisa membayangkan zatnya. Ya. Sesungguhnya aku telah menciptakan hati para perindu dari cahayaku, lalu kunikmatkan ia dengan keagunganku. Nah, dengan rindu itu, dengan zikir, dengan rindu, rasa cinta itu kita merasa Allah itu sudah meliputi langit dan bumi. Dia terasa memang benar-benar sangat agung. Tak ada yang lebih agung dari dirinya. Dan pada saat itu juga kita akan merasa tak ada apa-apanya, la haula. Ya, la haula wala quwata illa billah.